Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul hajah, yakni Bapak Haji Asrul Sani beserta keluarga besar di Batang Hari Ogan. Yang saya hormati Bapak Haji Darman Pamanda Ibnu Hajar, para kiai, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah membahas di dalam ruahan ya. Ruahan song-song Ramadan, mendoakan almarhum almarhumah yang telah wafat meninggal dunia, sekaligus juga siap-siap nyambut bulan Ramadan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Lah lapah belum? Ada dua hal yang nak ku sampaikan. Yang pertama terkait dengan gunanya nahlilkan jemu mati. Yang kedua tentang nyambut bulan suci. Ini anak leman disampaikan karena jemu maknahi banyak cicak calak. Lo enggoh nian dia tuh lah yang ngerti agama. Padahal belajarnya empai dia tuh. Amanya jemaah tuh empai hijrah cicir. Hijrah. Hijrah dadakan lo tahu bulat kan. Tiba-tiba lah jadi ustaz nih tuh. Menghukumi jemaah. Mondok dek kala. Di mana ngantu mondok? Tabat tuh belajar di internet. Kalau mau mati tanyanya dari malaikat. Siapa gurungan? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Halah sampai itu. Jadi malam ini nak ku tekankan Bapak Ibu, seberapa besar gunanya di sini doakan jemaah mati. Termasuk tahlilan ini. Ini banyak jemaah pendapat makan minum pada jemaah mati itu haram. Jadi ini yang perlu diluruskan sebetulnya. Apa hukumnya makan minum pada jemaah mati ini? Nah, Nabi SAW telah bersabda, ad-du'a was sadaqah. Doa dan sedekah itu hadiah. Adalah hadiah terbaik ilal mauta untuk orang mati. Jadi amadihi nak ngenjok hadiah untuk jemu mati. Hadiah paling ilo itu doa gok sedekah. Kanya kijing. Di sini lo belaga nih yang ngijing-ngijing tuh. Kadang-kadang di sini Bapak Ibu salah. Ngijing tapi di TPU. Tempat pemakaman umum yang tanah itu tanah wakaf. Padahal hukumnya dia boleh ngijing kuburan di tanah wakaf. Ngapa dia boleh? Karena kanya tanah dihidiwe. Ngapa dihingehai? Nah, ini diluruskan kudain. Bapak Ibu ya galak ngijing tanah wakaf tuh, apa beli dia tanah itu? Nah tanya kan? Aman dia maha sembelih halang ngijing. Boleh ngijing dia asal dapat izin dari nadir tanah wakaf. Nah siapa nadirnya tanah itu? Apa kades? Apa kepala dusun? Apa ketip? Kan itu.
Apa siapa? Pengulu apa siapa? Nadir tanah wakaf tadi. Amalah dapat izin, empai boleh diingijing. Nah, amalum dapat izin, jangan ngijing, malah haram hukumnya itu. Permisi bahasanya. Aman tanah dihidi, wek dek ngapa? Payah jam Indonesia ni kaya-kaya tapi pisit. Dek terbeli tanah kuburan. Ini nak nguburkan tanah wakaf nian. Jadi aku ditanya jeme, dama ustaz hukum ngijing itu boleh. Kita tidak mengharamkan dihidi dengan mengharamkan ngijing, karena makom Nabi saja dikijing. Makom Nabi dikijing. Makom Umar Abu Bakar dikijing. Ya ada je mengatakan ngijing kuburan itu haram, Pak. Katakan makam Nabi dikijing. Makam Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu dikijing, boleh dikijing itu. Tetapi wajar Nabi dikijing karena itu beliau dimakamkan di kamarnya sendiri. Kan Nabi wafat dimakamkan di kamar Aisyah. Itu empai cinta nian gok laki. Ibu-ibu galai deh kira-kira sama lakinya mati. Kuburkan kian di kamar. Ndak aja ibu-ibu. Hidupnya saja nyari jemeng. Apalagi matinya. Nah. Halas Pak ibu-ibu tuh kayaknya cinta nian gok bapak-bapak tuh. Sama dedek belaki lagi. Laki mati, janda lama. Jadi kalau salah tanggapan, ngapa ibu nih janda terus, ndak belaki lagi. Apa cinta nih yang gak laki? Kayaknya cinta Pak Ustaz. Ngehi aku kalau dapat itu lagi. Dong, mau jadi anak budak main Pak trauma namanya ya Pak. Trauma, boleh laki lah itu lagi. Allahu Akbar. Jadi balik lagi, Nabi wafat dimakamkan di kamarnya sendiri, di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan itu dikijing. Sama naik haji apa umrah ya Pak. Ngintip-ngintip paca sama jantan. Yang betina tahu ngintip tuh. Ngintip-ngintip di lubang tuh kina ada kijing. Kijing itu boleh. Cuman ama di tanah wakaf minta izin. Dek kena sekendak. Kan tanah dihi tuh. Tapi yang tanah dihi diwe sekendak. Oman dihi barang. Nak dibuatkan rumah-rumah dek ngapa? Cuman aku nak ingatkan, kijing bukan hadiah buat orang mati. Dipasangkan kijing yang paling mahal, marmer dari Spanyol, reganya 2 miliar. Yang ngundangnya saja Messi, Ronaldo. Rega semahal itu tidak ngaruh. Ngatik kacanya, ngatik manfaat buat jemaah yang dikubur. Termasuk jemaah manakala belagak, Pak. Namanya zaman modern, amanah cuma mati pakai bunga papan, turut berduka cita. Kadang-kadang aku ni berhitung sama 100 bunga papan bunga tu kan, sikok kan neganya 500.000 kali 100, 50 juta duitnya Pak. Ama aku mak ganti duit kian. Ndaikan bunga papan macam itu. Nah hadiah paling ngilo untuk jemaah mati itu satu doa kata Nabi. Yang kedua wasodaqah sedekah. Ini doa hadiah terbaik buat orang mati. Di antaranya. Nah kemudian Umar bin Khattab mengomentari hadis ini. Apa kata Umar? As-sodaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan keluarga setelah penguburan jenazah akan kekal pahalanya 3 hari. Setelah pemakaman jenazah 3 hari. Sedekah yang dikeluarkan. Sedekah yang dikeluarkan di hari ketiga kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah yang dikeluarkan keluarga di hari ke-7 kekal pahalanya sampai selawi 25 hari. 5 likur. Oh, pacak di batang hari ugan ni sudah nujuai halal langsung 40. 25 gudai. Hitung-hitung nambah proyek Mang Ibnu kan. Mang pacak itu di kitab Pak soalnya. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai setahun. Ngehol mau jiji Jawa. Mendak satu pisan ya, mendak pisan, mendak pindo kan begitu. Jadi mendak pisan itu
Sedekah pada mendak pisan, haul yang pertama akan kekal sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini Bapak Ibu hadis Nabi yang dikomentari oleh Umar bin Khattab ini dicantumkan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i. Ini bukan ulama sembarangan ini. Kanyola tuduhan jema tu, itu tradisi agama jema lain. Kanya. Ini memang amalan dihi yang nak ngamal karena mendak hadu. Galak payu ndak hadu. Kalau negesnya nak jema tulah salah tu, kendak kami nak tahlilan. Gohnya nabi dikira-kira. Aman dia ndak hadu, halah nyalahkan kami. Aman di ini lemah. Sekan jemugan nih Pak. Jemugan cuma semende tu ndak nih yang nyampur cuma banyak aman keras pala tu. Dikatakan bangga dikena-kena uhang. Dikatakan calak dia ngulukan alam, buka kebun. Bak aku tu nebang hutan 4 hektar. Sudah nebang hutan 4 hektar nanam kawe. Pas nak ngagung usirnya dari Soeharto. Ai nyari ini zaman Soeharto dulu itu. Termasuk ini korban namanya disusir Soeharto kaya bak gitu. Gara-gara usir ngatik gantinya Bapak Ibu zaman dulu. Zaman manahi zaman dapat gusuran jalan tol kaya gale ni. Adik boleh dikira-kira. Oh banyak kan? Zaman manahi pisit. Oh ya katakan pisit oi. Kalau dia nak berbagi gua anak cucu Jadi Bapak Ibu rahimakumullah zaman manahi zaman kaya. Aman zaman dulu kena gusur nyari Pak. Kan ganti untung namanya ganti rugi namanya. Nah, balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Jemedih itu ngapa kadang-kadang ndak nyampur jemu banyak. Karena keras pala, tapi iloknya ada, Pak. Ndak ngangai uruhan jemu. Yang penting anguannya itulah ya uruhannya itu. Ilok pula tu. Ndak kan dia ngangai jemu. Kalau kata jemaah itu mamana urahi rumah tangga dihidiwe halang ngangai rumah tangga tetangga. Setuju ni kira-kira? Makanya ada pepatah jemaah di pasar tuh, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kapak jemaah Pak, halah macam-macam. Jajal. Banget halah se. Ini kepanjang umur itu modelnya. Kenyari ini anak itu model. Jema dia bahan ngapa santet tu, ala macam-macam. Sakit dikira hasilnya. Arti kata tu Bapak Ibu, itu prinsip dihi tu. Jadi jangan main koreksi nyalah-nyalah ke jema. Nah, dia masuk ke hadis sahih berikutnya. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Jantan, nyebut jantan kali sini. Jema jantan ni datang ke Nabi. Datang ke Nabi, Nabi umakku mati je nya. Inna ummi matat, umakku mati. Walam tus mahi waktu mati ngati pesannya, ngati omongannya, mati saja dia. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku ni ngira-ngira Nabi. Hasilku benar je dia. Amu umakku tu masih bisa ngomong kalau nak sedekah dia tu. Oi, goh nian dia Nabi. Seandainya jema tu Pak, ama kira-kira jema di kuburan tu masih pacak ngomong, pacak ngecak HP ya. WA dia. Minta sedekah. Seandainya ama dia pacak ngomong Nabi, kalau dia nak ngajungkan kami anak cucunya sedekah. Betul kata Nabi. Ama itu nak bertanya aku ni kata dia. Apa yang fauha in tasaddaqtu anha? Apa makku tu? Boleh manfaat pahalanya nyampe ide kira-kira buat dia ama aku diwe anak cucunya ni inisiatif sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am, ya tasaddaq anha, sedekahlah atas nama umangan. Sahih Al-Bukhari Pak, nomor hadisnya 1388. Sahih Muslim nomor hadisnya 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini kelas 1 sahih ini karena sahih biasa saja. Nah, siapa jemaah jantan ni tadi? Batin yang bertanya ni siapa? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bertanya kepada Nabi, aman ma itu Nabi, ayu sadaqati afdal, nama kira-kira
sedekah utama yang nak kukuluahkan nih. Kata Nabi sakyul ma, tengahkan kian ayah minum ju Nabi. Nah, makanya ada doa kematian Bapak Ibu. Seide-idenya ayah minum keluar. Damanya merek teripancaan. Air mineral lo jejak mama ini kan. Keluarkan ini kemahalnya ada. Masih mahal bus teman mana ini. Mana dia mahal bus? Gas mahal kan? Mahal bus mana ini. Jadi beli air mineral sekardus kan paling 20.000. 100.000 lah boleh 5 kardus. Lebih nih bersisa Bapak Ibu. Ustaz, dia terbeli air mineral nih. Aduh mahabus saya. Tapi halah tanggung mahabus tuh tambahi hitam-hitam tuh kan. Tambahi manis-manis. Ustaz, nak mahabus ayah puntung dek ngate. Gas dek terbeli umpama kan. Puntung dek ngate, gas dek terbeli. Gula dek ngate, kopi dek ngate. Misalnya hadu. Aman dek tahu gala nian. Ayah sumur dek ngapa. Tapi halan ciduk di betangah itu. Kalau bekas jemur di sana itu. Ayah sumur itu tuang di cirek. Sudah di cirek bagikan di cangkir. Dia dihebus dek ngapu tapi halang ngomong-ngomong. Awam diceritakan mohon maaf jamaah ini mohon maaf ayah ini ayah sumur cuman dia dihebus ngati je menah minum. Cuman budi dikit ngapu Pak. Dia meminum dia masuk angin ada. Barang diniatkan sedekah. Uji saat bin Ubadah, oi Nabi, kan menayah saja tekintang aku nih, oh. Lebih daya dama, lebih daya minum nih. Kata Nabi, fa itamu ta'am, ngidang di Nabi, ngidang. Makanya jemu gantung ngidang Bapak Ibu zaman dulu, zaman mana lah jadi jemu jauh kali. Besek aja mana ini. Tapi kepikir-pikir lemak lambesek ah. Karena mengidang tuh, dia kebanyakan dia ngambek Pak. Mungkin banyak ngambek itu dia kan kehabisan ada. Cuma nama besek tuh Bapak Ibu behebut budak di rumah tuh. Itu lemaknya besek. Apalagi ustaz jadi sikok biasanya beseknya tuh. Allahu Akbar. Pacak pula dia mikir-mikir di menjauh kan. Ngidang, makanya Ja'far meninggal nyembelih kambing bininya. Nyembelih kambing bininya ngidang. Ama bid'ah lah bid'ah kenya dari Nabi itu. Aman haram lah haram kenya dari Nabi itu. Kan Nabi ikut makan pula gak sahabat. Balik dan pemakaman. Oi juhang dama tu jema kematian nyembelih kambing nyembelih bau. Kalau diomongkan jema itu kan. Kalau kudai dihiluhusi kudai. Ama ada boleh. Karena Nabi yang melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Khadijah sudah wafat meninggal dunia. Nabi nyembelih kambing besar nian. Kambing damu jadi itu, kambing karai ya. Bukan kan kambing karai namanya. Nyembelih kambing karai besar. Sudah disembelih dibagi-bagikan disedekahkan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Bagus. Itu Sahih Muslim. Nomor hadis 4644. Kayaknya hadis sembarangan ini. Cara jemu gandaman dulu nyembelih hebau, apalagi jemu dusun Senaga, Pak. Hebau tadi dikebat, luput. Cuman matulah menjem meliwat tetumbur. Oi nyari nian tuh. Hebaunya diganti. Mak menjoknya bau di situ. Makannya pula. Jelah nih yang jemu Senaga nih ya. Talang umakku Senaga tuh barang. Oh jelah nih. Kadang-kadang dia nak balik ke sana juga kemaluan diwe. Nah itu keadaan sedemikian rupa. Ini balik lagi Bapak Ibu, cara dia nyembelih hebau, nyembelih kambing, ama mampu boleh. Yang dek boleh tuh ini, dek kena tuh belilang gara-gara tahlilan ini. Rumah terjual, Pak. Kebun tergadai, sawah tergadai, halah itu. Itu namanya kalau kata jema tua dulu nama besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata jema Palembang kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Halah pula itu. Ini nak maksa seadanya kia. Yang pertama halah maksa seadanya dan niatkan sedekah.
Lantas pemain ini pula Pak aman jema dek mampu tu kan ada antisipasi. Aman masa-masa awal meninggal tu kan ada rukun kematian ada di batang ahiban. Mana bulanan sokongannya tu apa? Berapa? 10 ribu. Nah ilah tu. Itulah gunanya. Kadang-kadang di sini dia mawas diri. Tahun yang bebener kan itu. Awak calak. Jadi petugas rukun kematian nage menguti 10 ribu itu bukan kannya ngenjok dia Pak. Malah mehemem. Mener-ner. Aku ni nyetor terus tapi dia kalau tak boleh giliran. Oi minta go malaikat Israel. Israel izin kalau ke Allah. Hasil itu ada pula je masalah Pak. Pak mengikut rukun kematian ndak aku masih muda. Hasil dia kemati kalau dia tu. Hasil dia kemati. Mungkin di sini masih muda. Iuran rukun kematian itu anggap sedekah. Meringankan keluarga ahli musibah. Itu gunanya itu. Maka ahli musibah itu tidak ngambil jatah anak yatim. Maka ahli musibah itu tidak kesulitan. Karena ada yang kesulitan. Ada uang rukun kematian. Ada takziah. Macam di Jemugan dulu kan pakai timor. Timor bahasanya itu ya. Baskom besadu, timor, njoi bahas kan, ngundang mie kuneng, jinjing ayam kampung beh, aman ditalang ku dek laku ayam potong tuh Pak, ayam kampung tuh lah, bak kuning gal sekandang penuh ayam, mak nian tuh mana dijuali, artinya Bapak Ibu rahimakumullah ada antisipasinya, di sini masyarakat Indonesia masyarakat gotong royong. Nah seandainya mampu silahkan bersedekah karena itu sedekah yang utama dan bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk sekali lagi ingin kutegaskan, nak kutegaskan proporsional saja. Amo jujur memanai. Sesuaikan kemampuan halah maksa. Tapi aman diikhlas halah pula. Kena dia anak tu diikhlas. Endah nyari ke pula. Mak untuk modal usaha dekan buat tahlilan misalnya. Halah. Aman dia ikhlas salah, dia kan nyampai ada. Tapi aman dia ikhlas, woin kelah, woi modal dikit. Ngapa? Saru makku tu melahirkanku tu. Apalagi bak tu peras keringat banting tulang. Sekali-kali doakannya, dia ngapa pula? Ilok yang sedemikian rupa. Dihingumpulkan jemaah banyak nema ini Bapak Ibu. Di sini dia keluruh Pak. Siapa yang doanya itu yang dikabulkan di sini? Belum tentu Mang Ibnu berdoa dikabulkan. Gua ni apa ide? Mana Mang Ip pas berangkat ke sini ngedip jandi. Oh, orang doanya tuh. Tahu kan? Siapa tahu bapak-bapak di sini jemaah biasa kalau baca Fatihah dalam luhus, pandang pendek-pendek jelas. Tapi dia singgah ke masjid tadi atau singgah ke pom bensin, masuk WC. Begitu masuk WC itu ada emas jemaah tinggal. Sama emasnya emak undang ngebalik oh. Sebungkah emas Pak, ini siram jemur. Nah dengan ikhlas dia nyiram di bekas jemur tadi nengkelah. Mungkin bukan bekas buku siram kia. Nah jemaah itu berangkat ke sini maknahi dia ikhlas nyiram kotoran bongkahan emas yang tinggal di toilet umum tadi. Doanya lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni di kuro Pak, mana di antara jemaah yang hadir di sini ni, mana doanya itu yang paling dikabulkan. Siapa tahu sebelum berangkat ke sini tadi bapak-bapak sudah empai cium keneng bini. Cium keneng bini ngenjuk duit nih. Duit belanja 15 juta. Woi, banyak kan? 15 juta. Hal banyak kelak, sare kan tu. Aman di sisi ambil lah. Dia nak lahir kelak udah ya belum, ini masih kurang. Ini 15 juta lagi nah, 15 juta. Tok dah nih kalau nak jalan-jalan ke Karang kamu tuh. Sudah itu, oi Pak, bini masuk kamar, ala ketumbirnya dia, laki tadi kan. Doakannya. Nah itu doanya makbul. 30 juta nganjuk bini, ibu galak dia kira-kira. Aduh mimpi ya Bu. Umpama ya Pak, umpama kalau ada jemaah beramal soleh, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya ada hadis bunyinya mah ini, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Berkumpul jemaah mukmin Pak, berkumpul jemaah muslim, ada ya berdoa,
Ada yang mengaminkan illa stajaballahu du'aahum, kecuali pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itulah manfaat doa dalam majelis. Tapi hal tiap malam ini woy, bangkrut deh. Nyeri sama tiap malam tuh. Ada sedang ada longgar rezeki, kumpulkan jemu banyak, dihibur doa. Nah, selain sedekah dalam bentuk itu, dibaca surat Yasin. Aku kalau ditanya, ngapa Ustaz Yasin nak dibaca untuk jemaah mati? Oh, dia ngapa? Ayat yang lain tidak masalah, surat yang lain. Cuman jawabnya mah ini, Pak. Jemaah-jemaah galak membid'ahkan itu. Baca Yasin kok jemaah mati ini, untuk jemaah mati ini. Bukan perintah kiai. Kanya perintah ustaz. Kanya pelajaran guru ngaji saja. Baca Yasin buat untuk jemaah mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngajungnya. Ama jemaah bebantah, dia membantah Nabi berarti oh. Ama dia membid'ahkan, dia bid'ahkan nabinya dewe. Ama dia nyalahkan nabinya di dewe. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Kita yang mengamalkan silahkan. Ama jemaah ndak hadu tadi itu. Baca Yasin untuk jemaah yang wafat meninggal dunia. Nama Yasin masih kepanjangan. Baca Al-Fatihah jadilah. Karena ada keterangan ini, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu sesuai gok tujuan jemaah bacanya. Dan mekendak jemaah baca Fatihah itu ilok kali. Fatihah dibacakan dalam sembahyang salat memang rukun salat. Fatihah dibacakan untuk doakan jemaah demam sakit, ilok. Fatihah dibacakan untuk jemaah yang berangkat haji umroh, ilo. Bahasa batang kan ilo apa Pak Damu? Ilo kan? Ilo. Fatihah dibacakan untuk anak dihi yang dang mondok, ilo. Fatihah dibacakan buat laki-laki hidup belang mata keranjang, ilo. Kan dulu pernah kuwajahi beberapa tahun yang lalu, ibu-ibu nih sama dia laki bu, hidung belang mata keranjang, nyari nian, dia nak sedih, bacakan Fatihah, lengket bu, belang di hidungnya tuh, dia kan keranjangan lagi matanya tuh, termasuk Fatihah nih Pak, dibacakan untuk bini langgok di kiri, langgok cerewet di kiri, ada di zaman mana itu, banyak. Di dapur tuh ngomong di paun Pak ngoceh kan parah ikan keningnya itu. Al-Fatihah. Bedak dia ngomong, bedak dia ngomong. Jadi itu kemungkinan cuma dua tuh. Sama dia bedak ngomong sepok gua sapu lah dia itu. Ngejuti dia. Kan Al-Fatihah itu tergantung niat yang baca. Makanya kata Nabi, Aisyah kalau kamu mati duluan, kata Nabi, aku akan mendoakanmu dengan Al-Fatihah ini. Makanya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir hadis Sahih Muslim Pak, Nabi bersabda, amma zikir afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaiknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah hadis itu dilanjutkan wa afdalud du'a alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah ayil Fatihah, yakni surah Al-Fatihah. Doa terbaik adalah surah Al-Fatihah. Makanya di sini Ahmad tahu berdoa panjang. Ahmad dia tahu baca tahlil panjang, misalnya mudah Bapak Ibu. Bacakan kian Fatihah. Tapi sama Fatihah kian lah kepanjangan, oi, gancang matian gitu. Ala kemalas manusia. Nah, dia datang ke kuburan, Mbak. Matullah, baca Fatihah jadilah. Baca kulhu al-ikhlas. Amdihi kalau riwayat Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, amdihi idza dakhaltumul maqabir. Kamu uji beliau masuk ke kuburan, bacalah al-ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali.
Ame dihi masuk kuburan baca Al-Ikhlas 11 kali. Segala ahli kubur itu ngucap terima kasih. Ngucap terima kasih. Makanya nih nak masuk Ramadan nih, ame jema Jawa nyadran, nyekar. Ame jema dihi nyeruahan itu ke kubur halah bawa tengkuit saja. Kan humpus saja nak dihi bersah itu, bacakan Al-Ikhlas 11 kali jadilah. Atau baca Al-Fatihah jadilah. Kalau nak lebih panjang baca surah Yasin, sangat manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Nah ini segmen pertama, penting mendoakan jemaah mati. Mohon Bapak Ibu ku ingatkan, halah ikut aliran-aliran yang nyepi-nyepi yang dikit-dikit itu. Ini ku bacakan hadis ku ini. Ngapa agak panjang dikit di ngaji nih? Jarang-jarang di ceramah sini nih. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham." Kalau kalian, kata Nabi, melihat begitu banyak perselisihan, banyak firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok, Pak, banyak aliran-aliran di tengah-tengah umatku, kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham. Wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Mikutkan jemu banyak. Hal yang aneh di wek tu. Mikuti jemu banyak. Ama di dunia internasional jemu banyak tu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedunia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ama di Indonesia ini NU Muhammadiyah. Hadunia nama bapak-bapak ndak NU Muhammadiyah. Hadunia misalnya ndak NU Muhammadiyah. Kelompok mayoritas itu NU, dia kesalah Bapak Ibu. Amo pakar kitab kuning itu di NU, jajal mende percaya, Pak. Anak bapak-bapak pondokkan di pondok selain NU. Ide kan pacak dia ngulang kitab kuning. Ide kan pacak. Di NU lah ilmu alat yang lengkap itu Bapak Ibu. Alfiah Ibnu Malik dihafal. Ngati pondok lain makanya pondok NU. Anak pakar yang perkara agama itu. Anak pakarnya nak ngerti inian. Jadi itu memang harus hati-hati. Jadi amanda NU minimal Muhammadiyah. Kalau NU dan Muhammadiyah ini lah terbukti Bapak Ibu. Ide kan orang-orang republik ini. Ini kadang-kadang dihining mikut ngaji yang dek jelas. Mohon maaf nak kau luhuskan. Ada jemaah dek jelas nih ya. Amas ada kelah. Ama jemaah sembayang tuh mah ini. Ada di Batang Hari Ugan nih. Nah kan itu lah jelas tuh. Coba nih. Nak kau luhus itu dah. Engkau dihini belajar nak nyanto. Halah sembarangan. Yang namanya bersedekap dalam sholat berdasarkan hadis dan berdasarkan fatwa itu satu Bapak Ibu, bawah dada pucuk pusat. Nah ini yang pertama, ngiri dikit yang apa dari asar Imam Ali madzhab Syafi'i boleh di kiri tuh. Cara-cara jemugan kan banyak di kiri, boleh menutup bawah rusuk kiri. Yang kedua, wad'ul kaffi 'alal kaffi tahta suratihi, telapak ketemu telapak bawah pusar. Pusat kamu jemedihi kan bawah pusat. Nah ini yang penting halah ke bawah nian Pak. Bawah hijau salam bataknya tuh. Bahaya boleh kan? Nah, madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki sebagian bawah dada pucuk pusar, tengah-tengah. Madzhab Hambali juga madzhab Hanafi bawah pusar. Madzhab Maliki sebagian tidak sedekap sama sekali dan madzhab Imam Ja'fari. Makanya halah heran dihinai haji go umrah. Banyak jemaah Allahu Akbar, maknilah tangannya di samping. Itu madzhab Ja'fari atau sebagian pengikut madzhab Maliki. Cuman aman mah ini madzhab Imam Samudra. Ndai mana coba, ndai mana? Aku gak aku tanya budak-budak tuh, ndai mana yang dapat sada sembahyang itu? Pikir-pikir mana? Madzhab mana? Hadis mana? Ndai mana? Jauh nian dari pendapat ulama tuh. Jauh dek kira. Aman nak lain dek ngapu tapi halah jauh nian tuh. Maktulah sedekap, ngangkat takbir itu dua macam berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim dan fatwa ulama. Satu, mekarkan jahi. Mekarkan mah ini, nah jempol tangan ini kenakan badah anting-anting nih. Nah ini pertama, mekar, ngadep kiblat telapak tangan tuh. Ini, siku angkat, apalagi imam ini caranya. Tapi aman di mamu halam ini Pak, muka unggang-unggang di samping di itu, kena muka kualat boleh di ini. Atau yang kedua Bapak Ibu ngangkat tangan tuh patokannya bahu, rapat ke jahi ini. Nah, di bahu ngangkat dikit, agak pucuk bahu dikit jahi. Inilah. Cuman mama ini.
Dari mana coba? Mak ini. Lah ngangkat ada jelas. Dari mana? Yang benar tuh, nah mak ini. Mak ini yang benar tuh. Nah, atau mak ini silahkan. Tapi mak ini ngatik keterangannya. Depan dada itu ngatik keterangannya. Bau pokoknya, main di bau cuping. Nak matulah dia tuh. Nah ini didapatkan mengaji nyanto. Ini nebak-nebak ngaji itu. Ini kata jemeng. Nah dari mana hebat aliran-aliran yang nyumput-nyumput, mudah dan mengkafirkan jemeng. Hati-hati tuh. Kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan jemeng, kan itu kan? Lo dia paham galenian. Diskusi udah halam itu caranya itu. Mudah mengkafirkan dan melawan negara sendiri. Berontak namanya itu. Enggak ada satupun dalil yang membolehkan melawan negara sendiri, itu enggak ada. Mati jahiliyah. Ada yang menuduh pemerintah zalim lalu melawan, membakar mati jahiliyah. Kan Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya Nabi, aku ditahan ya Nabi, sama pemerintah tuh ku anggap dia adil, zalim. Aku nak melawan. Mana cara dengan melawan uji Nabi? Ku cabut pedang. Uji Nabi halah. Dia tahan tapi aku Nabi aman dengan dia tahan yang masuk hutan gitu Nabi. Halah nyampur jemu banyak. Ya tadi kembali jemu ugan jemu semende, makanya masuk hutan, Pak. Ada istilah jenis sebut, jemu semende besar di kebun. Nutuk dek kiri di kena uhang. Oh, masuk hutan. Halah nyampur jemu banyak. Kan itu pelajarannya. Aku enggak tahan betulnya Nabi. Kalau kamu enggak tahan betul, jangan sekali-kali melawan pemerintah kata Nabi. Enggak boleh. Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan membangkang pemerintah, memberontak negara, apapun alasannya, bukan mati sahih, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Hati-hati Bapak Ibu. Karena begini, ini hadisnya ku tegaskan ini, agak ini dikit nih hadisnya Pak. Ceramahnya agak panas dikit nih. Kanya jemugan tuh dia kan ngomong lembut gitu, harus plak gitu ya. Enggak kena di situ, mungkin dia salah. Ini hadis ini, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian semua sepanjang hidupnya dek kala berbuat maksiat. Fa ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sepanjang hidup Pak perbuatannya surga terus, sembayang dek kalau tinggal, jamaah ke masjid terus nomor 1 di sop paling depan, ngaji tiap malam, dek kalau gibah, dek kalau ngomongnya jemu, dek kalau berzina, dek kalau riba, tidak pernah bikin maksiat sepanjang hidupnya. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Kalau kata jemugan itu apa? Puyang pandak siku. Ah, kan gitu. Sesiku, Pak. Tinggal sesiku. Tapi sayang, dekat-dekat. Lah nak masuk surga dia. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Sayang nian. Dia membuat penggawian ahli neraka. Mati dia. Fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Siapa itu Khawarij? Sama zaman mana namanya Pak, teroris Bapak Ibu. Uji aku teroris. Entah jemogan nih ngomong teroris. Ngomong polisi. Ngomong polwan peliwan coba. Endong ume tuh teroris rupanya. Hati-hati tuh. Teroris itu Pak, Bu. Dek kalau maksiat Pak, hafal Quran, malahan hafal Quran 30 juz. Tapi dia masa paling suci. Oh, ngatik impah hasilnya. Dia tuh lah sebatang yugan yang paling soleh nih. Lalu ngapling surga, Pak. Kelompoknya itulah yang masuk surga, yang lain tuh masuk neraka kali. Ini kelompok teroris kan itu kan. Hasil dia itulah yang paling benar. Hasil dia itulah yang paling baik. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Hafal. Makanya kata Nabi, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'an.
Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Hati-hati, Pak. Anak halah salah mondok. Halah salah mondok. Kalau masuk kelompok itu. Ini sabda Nabi loh, kanya kataku. Mengataku dosa. Ini kata Nabi. Hati-hati mondok. Baca Quran jema-jema tu lebih pasih dengan bacaan dihi. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian dek ngati apa-apanya sembahyang kamu hang tu je Nabi. Aman dibandingkan kau sembahyang di uhang tu. Aman di waktu tahajud baca 4 jam. Saking rajinnya salat, Pak. Sampai-sampai kapalan dah. Bahasa dia ampalan ya. Kok kapalan ya. Ampalan bahasa dia itu. Ampalan jidat. Tapi aman kena ngampalan, oi, terorisnya jangannya. Bukan itu maksud, bukannya itu maksudnya. Rajinnya sembahyang dihang tu, rajin solat dihiding atik damu-damunya dibandingkan wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kamu hang dek ngatik damu-damunya uji Nabi aman dibandingkan ke puasa di uhang tu. Ya kiru ahadukum amalahum min amalihim. Kamu hang pasti minder tu damu bahasa di. Kayaknya bahasa ugan ada oi. Damu bahasa ugan minder damu ron. Hah? Kemaluan. Aman yang cuma lain ngomong kemaluan itu demak nian kan. Ini pemirsa YouTube nanti jangan salah hati itu bahasa ugan ya. Kalian nonton di YouTube nih. Ya sekali jemu ceramah bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kali-kali bahasa ugan nih yang di ceramah nih. Jadi campur lagi. Jadi minder Bapak Ibu. Hase kecil hati ya. Hal kecil hati mendingkan amal di hang tu. Memang amal di hang tu lebih gale, nyantok ke langit saking tingginya amalannya tu. Dia kalau berbuat maksiat, tapi uji Nabi jem itulah keluar gale. Dia rajin ibadah tapi gawinya mengapir-ngapir ke jeme. Dia rajin salat tapi gawinya bid'ah ka jeme. Hase ngapling surga dewe. Fa idza kharaju faqatuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtulum, kalau mereka sudah keluar perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang memerangi mereka. Makanya Densus 88 so dengan yang ceramahku ni semangat gale mereka. Oi, selama ini Ustaz agak ragu-ragu kami nak nimbak tu je ya. Dami so dengan yang ceramah Ustaz kami timbak-timbak ni anu je. Ame je melawan. Ame dek melawan Pak, halah kan ditimbak, dipetikkan dek de. Mak jadi tersangka teroris, mak dekat tersangka begal. Amat tersangka begal bubukinnya dia buser. Keting gimpit kok kursian gitu ya. Apalagi pencabulan Pak, Masya Allah. Para tersangka pencabulan tuh tunuinya. Gua mancet tuh namanya. Oh ini kerangkannya damai ditunu tuh. Tunuinya gua mancet, cekrek, hasil kan. Cuma nama teroris tuh Pak, ide tidak mendamukan. Ditempiling dek, dipopor dek, ditanya ilo-ilo nih ya. Keluarganya ditinggalkan tadi modali gale. Dia percaya jajal udah jadi teroris. Enggak kuro. Selama dia melawan, tapi yang melawan timbaknya, hal macam-macam. Kan ada hadisnya Bapak Ibu. Melawan dihang tuh, memerangi dihang tuh pahalanya besar nian. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena memerangi mereka tuh pahalanya sangat besar bagi yang memerangi pada hari kiamat nanti. Baik, tinggalkan dulu bab itu. Agak seram soalnya kan. Dia masuk di bagian akhir. Song-song Ramadan. Nah, negara lagi di sini nak masuk bulan Ramadan. Cara-cara jemaah itu apa? Maaf-maafan, islah lah. Cara puasa lah kurang gale di sini Pak. Cara puasa mana kurang gale. Jaga mana puasa ni agak aman kurang gale. Tapi islah antar sesama itu penting. Saling memaafkan satu sama lain. Di sini pernah berbuat salah di kiri-kiri. Pernah. Dan ngilo minta maaf. Dihi salah minta maaf. Kalau salah ngomong, semakin dihi banyak bergaul kan salah ngomong. Dia berkenan minta maaf. Jujemek budak tu apa? Gentle. Ngaku salah. Nak ngaku kesalahan datang ke rumah. Datangi rumahnya tu ngaku nanti kesalahan. Oh Ustaz, datang ke rumah kuncinya lawang. Ajune lawang lengkap saja di bulan ni. Hadu mama itu telepon. Diangkat tuh, dia telepon diangkatnya SMS, WA. Tapi dia nak lebay di muka itu. Ketika tangan tak mampu menjawab, kaki tak mampu melangkah, mulut tak mampu bicara, mata pun tak mampu melihat. Stroke namanya.
Pantas jema sudah banyak jema setruk doanya dewe. Tu de poin kian. Mohon maaf lahir dan batin. Selama ini aku banyak salah kok ngan. Kok kamu tuh minta maaf. Aman gala aman dak hadu gitu. Misal kamu gala aman dak hadu. Am gawe di ini kan cuma minta maaf. Lah sudah Pak. Lemah pokoknya sudah minta maaf dak sudah gawe di. Aman dia ndak hadu. Ini nak lebay pula nangis-nangis bu ngadu kok laki. Ngapa jahat nih yang jema sebelah tuh. Aku datang kuncinya lawang nengkelah. Dia datang ke rumahnya, dia ngunci lawang. Dia tegah, dia antau dengan neng pura-pura budak mau jema tuh. Dia tersenyum, dia ngina dia ajak salaman pas tegah di masjid dia naik tangan. Begitu tegah di jalan papasan itu dia minggir-minggir melipir masuk siring. Hasil lah, ngantulah salah kan? Kan ada jema tuh. Saking ndak nian bertegah apa awam pacak matahi nak pisah bulu dia. Nak pisah matahi, nak pisah bulan kan begitu. Seolah-olah mak itu aman tegaya mak itu dia nak pusing ige. Belajar dengan pertanyaan. Aku baca di media sosial. Ame bohok, tekura bohok ini kira. Ame bohok tuhun dari batang, yen dulu palanya piko. Coba tebak badai. Dulu ama dia tuhun dulu. Bohok nih. Yen dulu palanya piko gitu. Ikoknya. Ada yang jawab pala ini kira-kira. Ngate. Jawabannya kuajah ya Pak. Ama bohok tuhun dari batang. Ditanya je yen dulu palanya pikoknya. Uji anak gaul maknahin jawabnya tuh EGP. Emang gue pikirin. Bohok kok dipikir. Enggak nyan pul. Kayaknya beneran bohok barang. Ngapa dihina bebener bohok? Arti kata tu Bapak Ibu aman tegah je menutup dek kira. Hak sebenar dia tutulah. Dia nak berdamai dia ndak negis nian nak musuhan tu ingat uji Ustaz Parman bohok Tuhan de batang. Emang gue pikirin bohok kok dipikir. Nah, enak mikir halah dibuat beban tugas dia minta maaf. Tapi ingat Pak, ya namanya islah itu bukan cuman antar sesama masyarakat umum. Di rumah pun perlu islah. Laki-laki islah minta maaf gue bini. Setuju dia Bu? Bapak-bapak ini lemah nyakiti bini. Gue ini ada bini. Ngomong sekendak-kendak. Dulu waktu ada kendak, lembuleh, hei, aku tak bisa hidup tanpamu. Seandainya cintaku tak kamu terima, aku akan terjun ke ledeng batang hari ugan misalnya. Nak bunuh diri, misalnya rayuan luar biasa, cukah bu, amalah 3 tahun. Bini masuk angin nak bekerikan kena marah. Disegak-segak. Artinya Pak, di sebagai jantan ini leman, nyakiti bini itu. Entah dengan kata-kata, entah dengan nyegak dan lain sebagainya. Minta maaf. Karena kata Nabi begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang paling baik dengan istrinya. Nah, setuju nih yang caknya tuh. Kanya mah itu Pak. Di ini di luar rumah, oh lo to hormat nian, lo lah hebatnya pakam nian caknya tuh. Tapi di rumah gawinya gaib ini dek. Bukan laki-laki yang terhormat. Dek ngate kacak pakam dek kiri. Cicak pakam jangan kan. Aman di rumah galanya gaib ini. Maka aku ramah dengan Bapak Ibu wajar dong humeh itu kan. Namanya Ustaz. Ustaz dia humeh siapa yang ngundang. Enggak aja mau humeh Ustaz aja mak kan ya. Nginaannya cemberut terus kali tahu misalnya. Dek emak aja menginanya kan. Apalagi anggota dewan misalnya kan. Dia humeh enggak aja memilih lagi. Tapi sama bapak-bapak ini humeh gue bini. Cara-cara cuma manahi kan memanggil bini itu mama. Mama kan manggil bini Pak. Mama. Gitu anak mama. Makasih ya mah. Nganda betana, kamulah betana. Saru kamu betana, saru kamu penyuci gosok nih. Ku doakan mama masuk surga. Allahumma amin. Pernah doakan laki itu Bu? Ay, kadang-kadang kena protes. Luar biasa. Ilo lah gue bini itu Pak.
rajin-rajin ngenjuk duit. Kalau dalam ajaran agama tuh Pak, nafkah buat bini itu dua macam kan. Sikok nafkah keluarga, makan, minum, beli calok, lain sebagainya tadi, termasuk bayar listrik sebagainya, sikok. Sikoknya untuk istri. Khusus buat bini. Ngapa? Coba berhitung, aman bayar pembantu berapa? Bayar babysitter tukang ngasuh anak berapa? Jalanan Bu ya. Ya pelajaran kok tadi 15 juta belanja, 15 juta bonus buat istri, aman sanggup. Aman dia sanggup hala maksa Bu. Gara-gara nganing ceramah malam ini, giso tuh. Entutam. Ngapa kamu entutam tuh? Aneh kan kata Ustaz Parman malam itu. Awam mending ngatik tahu maksudnya Bu. Tapi minimal Pak minta maaf. Sarajin-rajin terima kasih dengan istri. Mak tulah pula bini Bu. Mau masuk Ramadan ini berbakti, minta maaf dengan suami. Karena perempuan tujuan betina itu lemah nih ya. Masuk surganya lemah, masuk nerakanya juga mudah. Aman ibu nak masuk surga, taat kian kok laki. Kalau banyak ke tingkah. Tapi yang masuk neraka Bu gampang, melawan kok laki Bu. Ama laki dan tidur cipakan ke kepala itu. Kamu nih. Ama dia bangun dia sengaja Kak, dia sengaja. Dia sengaja nih anakku. Padahal Bu sengaja kan dia itu kan. Ama itu model mudah masuk neraka. Ide banyak, langsung himbat kayaknya malaikat sama mati ke dalam neraka itu. Perempuan begitu. Makanya kata Nabi, wa tala'tu finnar faraitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke dalam neraka kata Nabi dan aku lihat di dalam neraka kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Mengapa? Satu, karena perempuan kurang syukur dengan suami. Mau jujur memanah itu apa? Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, tapi kalau dompet laki lagi nipis megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Syukur, tapi jemu gantulah teruji nian Pak. Namanya jemu gantu amalah laki. Lalok Tuhan kedua laki itu. Diurus nian, berbaktinan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini masuk surga. Mencerewet dikit deh adalah kundang atau Pak. Tahu nggak tuh turunan nama cerewet tuh. Gua lebih dia kira-kira. Sekarang Umar tuh bininya cerewet nian Pak. Ngomel, diam kian Umar, dia marah dia ngapa Umar. Makanya Umar tuh ditakuti di luar rumah. Karena di dalam rumah, walaupun istrinya ngomel, Umar bersabar. Makanya kata orang bijak, jihad terbaik seorang suami adalah punya istri yang cerewet alias langgo. Makanya bapak-bapak sama bini itu langgo, engkelah jihad tuh namanya Pak. Pertahankan, halah cerai kalah. Ingonikian Pak. Sanggup sesanggupnya dihi. Biasanya cuma langgo, dia panjang umur Pak. Nama dia panjang umur, ganti sekarang kita sambung. Jadi lah gangguan ditalang di itu, penggang demam. Masih abang kuburan bininya tadi. Kuburan Ume itu apa di sini? Nyebut. Ume. Aman unggang? Unggang. Ini kuburan Ume masih abang. Belum nyampe 40 hari unggang lah demam. Ujian anak cucu unggang. Unggang nak pecal buatan jema Jawa ya ujung gang tuh. Enggak aja. Unggang nak sate enggak boleh. Unggang nak bakso soni enggak. Unggang nak bebini lagi. Katanya. Sembah unggang tadi. Mencaca aku udah umeh ngan dulu langgo dia aja. Nak ganti ku daya Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan terakhir berbakti kepada kedua orang tua. Amujuma jeme tua tu Tuhan kedua. Nggonya napi dikit. Kan jelas, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Amu jeme tu, pernahkah Anda melihat Allah tertawa? Pernahkah engkau melihat Allah tersenyum? Jika Anda ingin melihat Allah tertawa dan tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Karena sama saja engkau sudah membuat Allah tertawa dan tersenyum. Betapa banyak jemu menahi Bapak Ibu ngatik kesempatan berbakti gue jemu tuh alaman lah mati sampai nyesal gitu. Ada kejadian di Uwak Pak. Uwak ni jemu tinggal di Palembang, jemu kaya memang tinggal di Palembang, anak di Lampung kali tapi lah lanjut usia tuh jemu kaya kan, undang supir dia ke Lampung nih sehingga badannya di Kutubumi.
Anaknya itu lu masuk kandang rumah pagar nih. Ndak aku mak, kamu halam ikut aku. Aku anak betina. Aku ini ikut laki. Uju masa bulan nak ikut anak aku nih. Aku ini nak ke Lampung, nak bertandang. Uju maknya nak bertandang. Sebenarnya kan nak minta urah ya anak pak. Kan di Pelimbang tinggal suhang gitu kan. Mikir banyak duit nak para gua anak cucung. Tapi lah kata itu, aduh mendak. Pergilah dia ke Bandar Lampung. Aku malam kan di Bandar Lampung, belum tak kata nak tinggal ikut anak nih tadi, nak minta urah itu, uak nih tadi. Uji anak jantan, Pak. Uji anak mak. Aku nih pegawai. Anak kamu tuh pegawai pula, kan? Peribahasa Jemadihi kan? Pegawai gala. Nah, cucung kamu nih sekolah gala. Kamu di sini kalau sepi, nanti dia mengurai kamu. Siapa pula nak ikut enggak? Dia tua kan? Nyelingot pak, diomongan itu. Langsung nyelingot, merajuk, menjemuju kan? Langsung nyelingot. Ide, padahal nak tinggal situ. Pentalan banyak di mobil bagasi belakang tuh. Dia ngajak anak kanan suhang, ngantar dari Palembang, kok supir. Padahal dia kan merepot ke duit ada itu. Banyak duit uang nih tadi. Balik dia sampai di Bandara Jaya, lu mati jalan tol kan? Jalan macet dulu pak, Bandara Jaya itu kan macet tuh. Sampai di bandara dia ngomong kok nakan nanti. Ingat pesan gue ya, pesan waknya. Aku mati. Kundang ke talang. Kundang ke kebun, jema talang nak ngurahi aku, urahi. Ndak campak kan kaya. Ndak ngurahi. Tapi halah kundang aku badah anak. Dia kesamat ngan. Doakannya supir kok anak tadi. Dia kesamat kamu hang. Ngundang aku badah anakku. Dia ridho aku diurahi anakku. Jalan macet tuh, Pak. Sudah jalan macet, nangis nakan. Lengati nyawa. Lenget wak ini tadi. Kundang ke talang, Pak. Sesuai dengan wasiat. Rumah panggung kan cari talang tuh. Rumah panggung Bapak Ibu, anaknya dari Bandar Lampung datang. Di Kutu Bumi datang. Di mana-mana datang udang mobil. Sampai Tuhan dan mobil pinsan gale. Jema Tuhan ninggal lah. Lo jema gila. Ada yang nyatok-nyatokkan palak ke dinding. Allah kegancang kamu. Uji malaikat. Pret. Hasilnya Bapak Ibu, jema malah nangis teliwan lo, nyungkoh sama itu. Bukan karena sayang gua jema tua, nyesal, senyesal-nyesalnya. Ngapa mahi dia diurohi? Ama kurang kegancang mati kalau dia kemain ini caranya. Ini halah nyesal itu tahu pas pokoknya. Ya masih ada jema tua. Ini kan banyak jema tua sini. Halanya sama itu. Aku kadang-kadang nginak jema itu. Nyangis lo gua ningan nangis tuh ya. Kanya sayang nian tuh Pak, nyesal. Ama sayang nian ini itu ada sebenarnya, mengurahinya. Ini mohon maaf, ini nyakapnya aku malam ini. Engke di hal abai kok jemu tua tuh. Nyesal sama dia ngatik lagi nantinya. Aku ini bukan batik kau labu bakti ini kan kok umat tuh Pak. Karena umat tuh ndak ikut aku kan. Dia nak gua anak atulah yang tua kan. Mengikut ayu di talang tuh lah. Dia haminya di sana kan betul. Dia tahu maksudnya. Yang sama itu. Nah disinilah pelajaran. Dia harus berbakti ke jemaah tua itu. Jumat tuh ini. Anak lemah. Umat dia nak minta. Enggaknya nak begini-gini. Tapi yang mendenjoi galau. Tapi halanian Pak. Halanian basa-basi itu halanian. Sekolah lah tinggi merantau ke Jakarta. Nelpon ke Batang Hiugan nih. Mak, ngapa? Masih ada duit? Itu kamu. Masih. Cukup ide mak, cukup. Kanya ngomong kia nama nak dikehemi. Nah ngapa nak bertanya? Alah kebangannya budak si kau ni. Ngapa nak tanya? Amanangan jadi jemaah tu tenjoi hian. Setuju dia kira-kira. Ini nak tanya jemaah tu. Jemaah tu pasti budi gua anak tu. Calak ni ya nama dia budi. Ada jemaah susah, makan kan susah. Betihik dan makannya. Dapat besek ni tetangga isinya rendang Padang. Suapnya gali kok anaknya kan. Bertanya nak, Mak ide makan rendang ide. Mak dia hobi rendang. Padahal sudah sambil nyopik klak negolio. Kehing kalah hasil. Demi anak suapnya gali kok anak tu. Mak ada kelap pakai gaham saja dia ngapa? Itu undok. Undok tu paling pintar. Budi kok dak cek tu. Budi kok anak. Tapi sebaliknya Juma aman anak saru Mak nangis yang malam. Dia ngatik. Yang pacak ngalahkan ketulusan umat itu dia ngerti. Memang betul, surga ibu-ibu itu di laki. Tapi setulus-tulusnya laki, Bu. Amal lama belaki bini berkeluarga nyegak tuh lah kau Bu ya.
Itulah laki. Matulah bini, bahasa tulus-tulusnya bini, masih tulus endo. Jajal bapak-bapak nih demam apa bahasa demam tua itu namanya bahasa Sunda tuh. Oh demam kan demam bahasi ya. Bahasi. Demam sampai bahasi stroke bengek, prostat bocor kelek, asam urat, rematik, Pak, lasareun tapi cerewet dikiru. Bini telat ngambil anduk marah. Bini telat membuat kopi marah. Bini sambil ngaduk kopi itu, Pak, batin di hati kebili mati je musuhang. Ide berdoa dia kebili mati. Aku pegal hati itu kan. Nak marah tuh mulai. Dia kurang aja mesareng ngurahnya tuh. Nah itulah makanya tak ada yang bisa mengalahkan keputusan orang tua. Makanya orang bijak berkata, perlakuan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah berkah selama-lamanya. Buat semua anak yang masih ada orang tua, perlakukan orang tua secara baik, muliakan orang tua. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya pasti tiba gilirannya anak kalian akan membalasnya. Berbakti kepada kalian juga. Tidak akan mati, dek kan mati. Anak yang durhaka go jema tuanya. Sampai dia mahasa. Luqman bahasaan jema tuanya. Maka mumpung belum terlambat, minta maaflah dan berbaktilah. Itulah aku dah ceramah malam ini. Cuman masih kurang ngundang lagi, woi. Siap, Pak. Masih banyak stok ceramahnya nih. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Bapak Ibu kalau nonton di YouTube, isi ceramahnya ini di-sharekan, bagikan ke anak-anaknya. Mudah-mudahan di gale-gale ada anak cucu yang berbakti kepada orang tua. Allahumma amin. Demikianlah. Ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ada kalimat-kalimat yang kasar itu memang penting untuk diucapkan agar kita lurus dalam beragama. Halah mikut yang aneh-aneh, halah mikut yang neko-neko, mengikuti kian ahlus sunnah wal jamaah yang umum didihi, yakin kita akan selamat dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.